Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah fi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab tentang riyadhah dan syahwat nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tafakkara maka ketika berpikir sapa al-abdu hamba fima atas apa mando yang telah lewat apa yesi sesuatu mau min umrihi dari umurnya hamba fil tolabi akhiratihi di dalam mencari akhirati hamba tadi karena maka ada abu hamba karena maka apa hada tafakkuri karena maka ada apa hada tafakkuri ini berpikir iku waslul qalbi memandikan hati, bersih hati. Kama seperti keterangan kola yang bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafakkur sa'atan iku khairun min ibadatis sanatin. Tafakkur, mikir-mikirlah kalian sa'atan pada saat bisa 1 jam, bisa 1 menit. Iku khairun lebih baik min ibadati sanatin daripada ibadah 1 tahun. Kada keterangan ini fi tafsiri Abilais di dalam tafsirnya Abilais. Jadi begini. Saya dulu pernah janggal dengan hadis ini. Ini hadis juga ditulis di dalam kitab Nashihul Ibad. Tafakkur sa'atan iku khairun min ibadati sanatin. Berpikir 1 jam, saat itu bisa 1 jam, bisa 1 menit, bisa 1 detik. Berpikir dalam 1 menit atau 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Jadi dulu itu zamannya Rasulullah ada sekelompok di masjid itu ada kelompok sahabat. Ada sahabat yang dikira terus setelah itu berdoa. Ada kelompok sahabat yang membahas tentang halal haram. Tapi kenapa Rasulullah malah enggak ikut kelompok yang berdoa tadi? Tapi Rasulullah ikut nimbrung di orang sahabat yang membahas tentang halal haram. Kenapa? Karena berpikir saat untuk memajukan agama ini, tentang bagaimana memajukan berpikir tentang hukum-hukum Allah, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Rasulullah memilih itu karena apa? Kelangsungan syariat itu ditopang dengan memikirkan tentang hukum-hukum Allah di muka bumi, halal, haram, mubah, makruh dan lain sebagainya. Artinya belajar ilmu fikih, belajar ilmu yang lain, yang di situ hubungannya dengan hukum-hukum Allah itu lebih baik daripada dikiran. Karena apa? Karena Rasulullah nggak memilih dikiran. Dikiran dia dongo untuk dirinya sendiri, ya enggak? Manfaatnya itu ya Allah, saya ingin sugih, saya ingin ini, itu dirinya sendiri. Tapi ini yang membahas halal haram itu untuk kelangsungan agama ini. Nah, itu kenapa di sini dikatakan kok lebih baik daripada ibadah setahun? Karena itu tadi makanya ulama-ulama fikih itu lebih rumit cara berpikirnya, karena mereka harus menggali bagaimana hukumnya yang diistimbatkan kepada Al-Quran dan hadis, sehingga melahirkan aturan-aturan yang sudah harus dilaksanakan, yang sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu nggak gampang. Makanya di sini berpikir 1 saat, berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah
1 tahun. Ini terus sama ulama yang berpikir bagaimana halal haram itu bisa berlanjut. Dia menggali hukum-hukum Allah. Nah, atau orang yang berpikir bagaimana umur saya ini sudah sampai mana. Nah, gelem tafakur seperti itu juga lebih baik. Saya itu sudah umur sampai berapa? Umur 40 tahun misalkan, atau 30 tahun. Nah, perjalanan hidup ini, kalau saya usianya 60 tahun berarti tinggal setengahnya. Nah, yang setengah ini untuk apa saya? Sedangkan setengah yang lalu digunakan untuk tidak menepati aturan-aturannya Allah. Sedangkan setengah yang akan datang ini digunakan untuk apa? Nah, itu dikembalikan berpikir pada diri masing-masing. Nah, itu lebih baik daripada orang gak berpikir sama sekali. Dia umur sudah tahu, diserang arah berpikir, lu gak mau tobat, gak mau apalah itu. Nah, semacam itu yang cilokol, rugi, karena dia nggak mau berpikir apa yang sudah lalu yang pernah dilakukan, dosa-dosa yang lalu, sehingga dia tidak mau memperbaiki apa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini keterangan ini. Bayan bagi maka sebaiknya lil akil, bagi orang yang berakal, apa ayatuba supaya tobat. Nah, toh ayatuba supaya tobat sopo akil, seorang yang berakal dari minat dunubi, dari beberapa dosa lemati yang lampau. Wayatafakkaru, dan berpikir sopo yesin akil tadi fima atas sesuatu yukoribuhu, yang bisa mendekatkan apa sesuatu pada akil, pada Allah. Wayanju, dan bisa menyelamatkan apa sopo akil bihi, dengan sesuatu fidaril akhirat, di desa di rumah akhirat. Wayubsiru, dan mengecil meringkas sopo si akil tadi, orang yang berakal, al amala, pada angen-angen. Jadi enggak kakean, jikalau misalnya ada kata umpama, ya sudah, jalani saja yang baik-baik, syukuri yang ada. Nah, itu pokoknya separuh umur saya mau arahkan kemana. Nah, itu pertanyaan itu dikembalikan pada diri masing-masing. Nah, kalau masih jikalau misalnya umpama, nah, kebanyakan seperti itu. Kalau bulan bisa ngomong, ya nggak akan ngomong-ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Wayaj'alu, dan menjadikan sapa si akil, orang yang berakal tadi, atau pada tobat. Wayadkuru, dan mengingat sapa si akil Allah Gusti Allah. Wayatruku, dan meninggalkan sapa si akil al-manahi, pada perkara yang dicegah Allah. Wasobaro, dan sabar nafsahu, pada nafsunya akil. Walayat tabi, dan tidak mengikuti sopo akil, orang berakal as-syahwat dan nafsaniyah, syahwat yang bangsa nafsu. Fan nafsu, maka utawi nafsu iku sonamun, berhala. Faman, barang siapa abada yang menyembah sopo yesi orang an nafsa, pada nafsu, fahuwa hali utawi wong, fahuwa utawi orang itu ya butuh nyembah sopo orang as-sonama, pada berhala. Waman, dan sapanya orang abada yang nyembah sopo orang Allah, pada Allah, bil ikhlasi, dengan ikhlas, bahwa kali utawi orang itu alladzi, orang koharo, yang memaksa orang nafsahu, pada nafsune orang tadi. Jadi di sini diibaratkan nafsu itu seperti apa sih, berhala. Jadi orang nggak memuja nafsu berarti memuja berhala. Tapi orang disuruh menyembah Allah berarti dia memaksa nafsunya, sehingga memaksa nafsunya untuk menjadi ikhlas menyembah Allah. Memaksa nafsunya, sehingga apa yang terjadi? Dia mengalahkan nafsu. Tapi orang itu tadi kalau memuja nafsunya berarti dia memuja berhala, karena nafsu memang arahnya itu ingin menjadi Tuhan, memerintah seperti Tuhan. Terus pokoknya menghalalkan segala cara, karena itu perintah-perintah seperti seperti Tuhan. Nah, Tuhan itu yang berhak memerintah, saya yang membuat, saya yang menghalalkan, saya yang mengharamkan, saya yang mencabut atau enggak, itu urusannya saya, Allah. Dan nafsu inginnya ya seperti itu, bebas lepas.
Nah, orang kalau inginnya seperti itu, menuruti hawa nafsunya, ya berarti sama dengan menyembah berhala. Sama dengan menyembah berhala. Tapi orang diklaim kamu nyembah berhala kafir, nggak seperti itu. Maksudnya pengibaratan ini orang yang memuja hawa nafsu sama seperti menyembah berhala, dan pengibaratannya karena sama saja mengikuti hawa nafsu setan, karena hawa nafsu itu memang dipasok kekuatan sama kekuatan setan. Berarti kalau memuja hawa nafsu sama dengan memuja setan, sama saja itu. Nah, setan itu arahnya ke musyrikan, arahnya keluar dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memuja Allah dengan ikhlas, maka sama saja kita memaksa hawa nafsu kita. Nah, memaksa hawa nafsu kita otomatis kita mengalahkan setan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.